Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di update kali ini kita akan ngebahas my roadmap on Bitcoin. Kali ini udah part ke-13. Terakhir itu part 12 saya upload sekitar 4 minggu lalu. So kali ini kita akan upload maksudnya bukan upload, kita akan update yang kondisi terkininya secara time frame weekly, terus juga bagaimana saya dalam respon di kondisi market saat ini, dan kira-kira itu semua berdasarkan opini saya pribadi, analisa saya pribadi. Jadi harap teman-teman bijaksanalah dalam memanfaatkan isi daripada video ini, dan tentu saja semua di backup oleh fundamental update dan juga oleh price action. Jadi semua data yang saya punya akan saya share ke teman-teman. Hopefully teman-teman bisa enjoy dengan konten yang saya berikan, dan sekali lagi saya tekankan ini bukanlah menjadi sebuah sarana utama atau acuan teman-teman dalam menentukan strategi atau decision investment kalian. Jadi so please be careful guys ya, jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kalau bisa kalian dapat, kalian research lagi, itu lebih better. Nah, sebelum saya start, saya pengen kasih tahu ada Instagram account ya. Ini faker, scammers lagi mencoba untuk mengcopy saya punya account Instagram, dan yang saya bikin kagetnya lagi ternyata followersnya pun sama ya, mirip banget. Dan agak hati-hati ya, kalau misalkan saya nggak mungkin DM kalian dan minta kalian berinvestasi atau istilahnya bayar ke saya dan lain sebagainya. Saya nggak akan pernah melakukan hal itu kepada kalian, karena ya aneh aja gitu ya. Saya nggak cari duit di sana gitu loh guys ya. Jadi please do be careful with that ya. Sekali lagi saya remind, hati-hati, karena saya belum dapetin centang biru, jadi saya nggak bisa kasih tahu ke kalian mana yang verified. Dan inilah ya resikonya ya. Tapi kalau teman-teman mau follow Instagram saya, make sure kalian hanya follow dengan yang tertera di link deskripsi. Maksud saya link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Itulah the only Instagram yang real ya. Di luar sana kalau misalkan kalian lihat, kalian search nama saya itu ada beberapa, jadi harap berhati-hati guys. Alright, so kita bakal start dari Bitcoin update-nya ya. Bukan, kita start aja update Bitcoin-nya. Starting dari countdown ya to Fed meeting ya, FOMC meeting nextnya itu sekitar 16 hari, 12 jam, 14 menit, 30 detik dari sekarang. Dan itu sekitaran tanggal 27 Juli 2022. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita tahu ya, last week itu kalau bisa sih teman-teman sebelum benar-benar nonton video ini, kalian nonton dulu 2 video yang terakhir ini ya. Price action, NFP dirilis positif, dan fundamental update, kunci penentu ekonomi. Ini adalah sebenarnya fundamental update lebih penting lagi, karena kalian akan mendapatkan the idea kenapa Bitcoin saat ini masih punya possibility atau probabilitas yang cukup tinggi, atau di atas 50%. Main aman ya, di atas 50% untuk masih bisa tertekan kembali. Nah, reasonnya adalah ada di fundamental update yang ini. So make sure guys, please nonton videonya. Kalau bisa kalian nonton sampai full. Kalau misalnya kalian merasa kayak kepanjangan kok 21 menit, ya udah kalian nontonnya kali 2 aja, biar speednya saya ngomongnya kayak gitu ya, biar lebih cepet, supaya yang penting kalian tetap dapetin idenya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mungkin kemis, terus kalian pengen nonton lebih slow ya, nanti baru dibalikin ke normal, lihat dulu, oh ternyata begini, udah nggak penting, baru 2 menit lagi gitu ya, 2 kali 2 lagi speednya ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya akan kasih sedikit summary-nya aja. NFP dirilis positif last week sebetulnya merupakan sebuah lampu hijau untuk the Federal Reserve, terutama Jerome Powell, lebih agresif atau lebih hawkish dalam menaikkan suku bunganya. Kenapa? Karena ini merupakan evidence bahwa saat ini labor market itu adalah satu poin yang bisa membantu mereka istilahnya untuk lebih agresif, dalam artian karena kalau misalkan orang bekerja, lapangan pekerjaan dan unemployment-nya masih bisa dibilang rendah, artinya mereka punya pendapatan, punya penghasilan, dan istilahnya bisa dikatakan ini berarti bisa dibilang ya mungkin mendekati kondisi baik gitu ya. Memang sebenarnya setelah saya lakukan review, which means kalau kalian nonton di video fundamental update yang ini, kalian juga akan lihat ya bahwa every time the Federal Reserve berusaha mengatasi inflasi, itu akan diiringi dengan peningkatan angka pengangguran ya. Dalam artian kalau saya bilang ini efeknya tuh seperti domino tapi agak di belakang
Jadi saat ini kita tuh lagi tumbang yang pertama ya, istilahnya baru tahapan-tahapan awal dan itu sudah ada datanya. Jadi kalau misalnya saya review lagi di sini nanti sayang teman-teman akan spending waktu lebih banyak lagi ya. Jadi please nonton di sini ya, jangan menjudge dengan apa yang saya mention terus kalian kayak langsung komen bohong nih dan bla 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 gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman nih udah ya nggak nonton full, udah gitu langsung kasih komennya yang ya sebenarnya takutnya misleading buat yang lain juga ya, agak hati-hati. Nah guys, sekali lagi kondisi NFP positif itu memberikan post probabilitas lumayan tinggi untuk the Fed nantinya menaikkan suku bunga lebih agresif ya. Sebenarnya kalau dilihat angkanya ya dia main aman juga sih. Kalian lihat sendiri lah, The Fed aja main aman kok ya. Kenaikannya itu di antara 225 sampai 250 BPS atau basis point, dan ini berarti antara 2,25% sampai dengan 2,5% ya. Untuk informasi, suku bunga yang lalu dinaikkan tuh 0,75 jadi 1,75%, dan berarti next targetnya itu adalah 2,25 sampai 2,5%. Dan probabilitasnya lumayan tinggi, artinya 93%. Nah, satu yang bisa mendukung kita untuk mengetahui apakah dia akan naikin lebih agresif kayak 0,75 atau bahkan 1% adalah di angka yang sebelah kanan ini, dan itu baru 7%. Ini bisa bertambah seiring dengan bagaimana data sepekan ini juga memberikan dia impact ya, yang menurut saya bisa jadi semakin tinggi gitu loh, karena minggu ini itu ada rilis data CPI. Dan kalian tahu sendiri CPI itu artinya adalah inflasi ya. Kita di sini mendapatkan data ini berdasarkan pengukuran pemerintah di sana atau badan statistiknya dalam melihat kenaikan harga bahan makanan dan lain sebagainya, serta termasuk gasolin salah satunya ya, kalau saya nggak salah. Tapi yang pasti CPI itu adalah angka inflasi yang saat ini dijadikan acuan utama oleh seluruh pakar ekonomi dan expert di dunia. Which means kalau kita lihat CPI-nya saat ini previously itu di 8,6% dan forecast-nya itu diperkirakan naik sampai 8,8%. Kalau misalnya ada kenaikan 0,2% dan ternyata data aktualnya itu rilisnya di atas 8,8%, itu bakal lebih parah lagi ya. Dalam arti kalian akan melihat angka ini mungkin naik sekitar sampai ya kisaran 10% or maybe 11% ya. Jadi so please do be careful about this. Kalau saya rasa seperti itu guys ya. Jadi sebetulnya secara nggak langsung dengan kenaikan suku bunga aja itu tetap bisa menekan kondisi market crypto maupun financial market. Itu sudah merupakan sebuah hal yang berdasarkan, saya punya istilah, kita punya dasarnya, dan itu dasarnya adalah berdasarkan data sejarahnya ya, historical datanya. Dari setiap kali kenaikan suku bunga, S&P 500, Dow Jones dan kawan-kawan itu crash. Sampai nanti the Federal Reserve memutuskan menurunkan kembali suku bunganya. Artinya dia akan mengaktifkan ekonomi lagi dan tidak berusaha untuk menekan inflasi. Dan disitulah baru biasanya market menuju ke prima. Tapi belum berarti bukan langsung prime ya marketnya. Dia langsung kayak bertahap, udah mulai recovery dan lain sebagainya. Saat ini kalau kita ngelihat ada rebound, teman-teman mungkin boleh coba cari ya, search, nonton update tentang Michael J. Burry. Ya, dia adalah salah satu pakar ekonomi yang berhasil, yang profitnya luar biasa banyak pada saat crash sekitar berapa ya tahun, ya pokoknya 2008 atau 1998, kayaknya 2008 deh, yaitu terkenal dengan filmnya The Big Short ya. Jadi kalau kalian searching The Big Short movie ya, The Big Short, nah kalian bisa lihat nih ya filmnya. Ini menurut saya bagus banget, The Big Short ya, tahun 2015 ya. Berarti ini harusnya predicting crash market di kisaran tahun 2008 ya, collapse market pada kala itu. Dan ya, si Michael J. Burry saat ini memberikan beberapa kali Twitter juga cuman Twitternya udah dihapus, tak kenapa saya nggak ngerti. Tapi yang pasti memang tweetnya dia dari tahun lalu sudah memberikan warning terkait dengan kenaikan inflasi yang luar biasa tinggi, dan ternyata benar lagi dia ya. Jadi saya sedikit banyak terinspirasi dari orang-orang kayak gini gitu loh. Jadi kayak pengen banget sih bisa jadi kayak dia gitu loh, bisa mempredict futures even better dengan memahami kondisi makroekonomi atau fundamental daripada ekonomi sendiri. Jadi
Itu juga perlu diperhatikan guys ya. CPI akan menjadi data yang paling diantisipasi pekan ini, terutama di hari Rabu sekitar jam 7.30 malam ya. Itu akan menjadi important news buat kita semua ya. Nah, kita bakal masuk ke price actionnya. Jadi kita tadi sudah bahas secara fundamental memang belum mendukung market crypto untuk rebound atau bullish atau bahkan ya back to the moon atau masuk ke bull run kembali. Dan secara price action sebenarnya saya akan bawa ini lebih simple aja buat teman-teman, karena saya udah pernah sharing ini beberapa kali ya kan. Jadi kalian cuma tinggal merefresh aja. Yang pasti adalah saat ini kita sedang testing di Fibo 1272. Well, based on Black Swan sekitar 9 Maret 2020 memang kita mendapati bahwa Bitcoin itu pernah testing sejauh-jauhnya ke Fibo 1272 ya. Cara tariknya adalah berdasarkan pullback di sini. Jadi kalian tarik dari peaknya ke bottomnya, and then kalian tarik ke pullbacknya. Nah, kalian dapat tuh angkanya di 100%, 127 sama 1618. Ternyata pada kala itu kita berhasil tertahan di 1272, rebound bahkan close di atas Fibo 100%, dan ini sudah beberapa kali terjadi. Fibo 100%, Fibo 100%, Fibo 100%. Yang berbeda adalah kali ini guys, Fibo 100% itu sejajar dengan moving average weekly yang 200 periodenya, dan ternyata berhasil di break. Dan ini for the first time loh in Bitcoin history. Kalian lihat Bitcoin ya, sebelumnya nggak pernah break di bawah weekly moving average 200, dan ini baru pertama kali berhasil close. Dan kalau misalnya sebetulnya posisi yang sekarang banget sedang kita perhatikan adalah Bitcoin itu break dari weekly moving average 200, pullback, testing ke weekly moving average 200, dan kita rejected, which is close-nya di bawah weekly moving average 200. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah kondisi market yang tidak begitu baik. Sama aja kayak kalian ngelihat mungkin moving average 20 atau 100 atau 50 itu di break, abis itu dia rebound untuk ngetes, baru dia turun lagi ya. Ini kita udah pernah bahas juga di time frame daily. Kalian bisa lihat di time frame daily couple times terjadi hal serupa. Jadi breakdown dari dari exponential moving average, ngetes, and then breakdown lagi ya, dan seterusnya. Jadi kondisi ini juga terjadi untuk time frame yang lebih besar, even untuk moving average yang juga lebih besar. Jadi itu perlu diperhatikan guys. Nah, untuk saat ini kondisi kita itu benar-benar testing ke Fibonacci 127.2, dan itu kisaran $18.900, which is include highest point di kisaran Desember 2017, yang sebetulnya kalau di sini kita lihat 19.700 ya, udah berhasil sempat di break, udah berhasil sempat close bahkan di bawah level tersebut, tapi kemudian kita recovery gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat kondisi saat ini, secara price action sendiri memang saya pribadi ngelihat masih ada satu kali possibility untuk kita menuju ke wave 5, dan itu 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti itu di kisaran 14 ribuan berdasarkan Fibo extension. Jadi saya bukan mengira-ngira angkanya, tapi memang kita lihat ada datanya ya. Di sini kalian bisa perhatikan ada kalau saya bilangnya Fibo extension lah yang saya tarik dari sini ya ke pullbacknya dia, which is di sini, dan ya kalian bisa dapetin angka itu ya. Dan lalu selain itu juga kita ngelihat this is the only resistance yang menahan pergerakan Bitcoin di kisaran 2019 dan 2020 sebelum akhirnya benar-benar take off dan mengejar ke new all time high-nya. Jadi wajar aja sih kisaran 12.000, 13.000, 14.000 itu bakal jadi area-area pentingnya kita. Dan saya nggak bilang pasti kita akan ke sana gitu ya. Ini adalah worst case scenario yang kita perlu antisipasi sama-sama, karena memang berdasarkan data sendiri historical kalian bisa lihat dan bisa nilai sendiri. Every time kita memasuki bear market itu selalu terkoreksi sangat lumayan signifikan. Ya, bear market pertama 2011 ya itu turun sampai kisaran 93%. Bear market kedua di kisaran 2013 turun sampai dengan 86% ya. Ini sepanjang 2 tahun loh guys. Jadi peaknya itu 2013, masuk 2014 sampai 2015 itu kita bear market 2 kali leg ya. Jadi leg pertama itu 70%, and then pullback, and then boom, overall 86% dari atasnya. Lalu sama juga terjadi di tahun 2017 ya. First leg itu turun 70%, and then ya sideways sedikit, lalu dia terusin lagi penurunan hingga 84% overall-nya. Dan posisi saat ini itu kita udah ngelihat penurunan terakhir first leg-nya itu di 52%. Makanya kalau saya pribadi menilai ya, kalian bisa lihat juga dari sini.
Jadi setiap kali kita masuk ke next bear market itu turun ya. Jadi 93%, 86%, terakhir 84%. Mudah-mudahan tahun ini bisa 80% or even better, hanya 79 maybe atau 78% harapannya gitu. Kenapa? Soalnya first leg-nya itu sedikit berbeda kali ini. Kita ngelihat dia turunnya itu 52%. Di compare dengan sebelum-sebelumnya 70%, 72% ya. Kalau yang pertama bahkan nggak ada first leg rally-nya ya, first leg dropnya ya, dia langsung satu leg itu turun 93%. Nggak ada ampun gitu istilahnya. Tapi memang itu wajar karena belum banyak aktivitas pasar, belum ada leverage trader, belum ada institution. Pada kala itu masih belum mature lah kita bilang marketnya. Tapi kan sekarang market crypto udah mulai mature nih, sudah mulai dewasa, sudah mulai banyak market cap-nya. Jadi ya tentu saja penurunan ini pun sebetulnya sudah sangat terasa. Sama aja kayak kita ngelihat stock market itu crash lebih dari 50%. Itu kayak wow gitu loh. Amazing damage ya, emotional damage gitu guys ya. Nah, itu kira-kira yang kita perlu perhatikan. Jadi memang secara data sendiri menunjukkan bahwa beberapa evidence itu memang kita sama-sama perhatikan guys. Masih ada possibility another rally, bukan rally ya, rally itu berarti rebound, another drop, another dump maybe, kalau teman-teman mau bilang itu ya, bumpy ya kan, ya 13.000 ya, itu bisa menjadi sebuah area yang kita boleh antisipasi gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, saya ngomong ini hanya berdasarkan datanya, bukan berarti saya mengharapkan market ini bisa turun sejauh itu ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman juga ada yang bilang kayak, tapi kan kok kalau misalkan Wells tahu gitu ya kayak gini, nggak mungkin dia bakal kasih kita retail segala macam gitu ya. Sebenarnya daripada kita berargumen seperti itu, saya lebih prefer kita ngomongin berdasarkan data, dan data itu sudah mendukung. Plus kenaikan inflasi, kalau misalkan inflasinya masih naik, kebayang nggak sih Jerome Powell tuh udah naikin suku bunga sampai sekitaran 1,75, dan kalau masih naik juga, coba deh kalian pikirin, dia harus agresif apa lagi gitu loh ya, karena memang salah satu penyebabnya adalah supply chain, dan kita udah bahas juga di video terakhir ada kondisi potensi stagflasi. Nah, itu adalah beberapa poin yang mungkin saya akan tekankan di video update kali ini. Nah, untuk quicknya atau short term to mid termnya, saya cuma pengen bahas sekilas saja. Pertama, saya sedikit remind aja, refresh. Kalau terakhir kita udah bahas juga ya guys, ada potensi rejection terjadi di exponential moving average 21 atau 34. Video terakhir kita udah bahas juga tentang betapa mengerikannya doji ini ya, doji candle yang terbentuk di hari ini berarti Jumat, Sabtu, dan ya Minggu ini menjadi candle konfirmasi ya, penurunannya merah. Jadi bisa berupa Three River Evening Star Pattern, dan artinya big possibility kita akan ada rejection dan maybe ngetes ke kisaran area channel bawahnya ya, dan itu antara 19.000 sampai 19.600 dolar. Nah, sebetulnya berdasarkan kondisi di sini, saya juga memutuskan untuk trade short lagi di Bitcoin, dan saat ini saya masih maintain position saya ya sekitar 50% sih, karena memang 50%-nya sudah saya putuskan untuk exit kemarin. Ada beberapa reason yang menjadi penyebabnya, nanti saya jelaskan. Tapi yang pasti adalah sampai saat ini view saya masih cukup bearish dengan kondisi midterm, maybe sampai dengan pertengahan minggu kita coba lihat ya, karena 2 harian lagi mungkin kita setelah tes baru bisa dapat potensi rebound lagi ya. Tapi saya nggak ngomong ini pasti, harap hati-hati karena kita perlu lihat reaksinya dulu. Kalau misalkan begitu dekat-dekat area ini reaksinya mungkin doji lah, atau mungkin bullish engulfing lah, nah itu baru kita bisa ada possibility ngelihat dia rebound. Tapi kalau misalkan dia turun terus, turunnya juga candle merahnya sangat signifikan, contohnya besar seperti ini, and then secondary seperti ini, ya jangan harap sih kalau saya bilang ya guys, itu perlu diperhatikan. Oke? Nah, lalu kita juga udah sempat bahas bahwa di sini terdapat semacam bearish order block yang cukup penting, yang warna merah ini, dan itu belum berhasil dipatahkan. Jadi selama itu belum berhasil ditembus, berarti tekanannya masih besar ke arah selling pressure. Nah, satu lagi yang saya pengen bikin kalian lebih simple ngelihatnya, yaitu posisi Bitcoin setiap kali dia breach dari exponential moving average, ngetes EMA 2134 and then boom, drop lagi ya. Dan sebelumnya prosesnya juga mencakup seperti semacam falling wedge. Di sini kalian bisa lihat ya, dia membentuk semacam bear flag. Sebelumnya sih bukan bear flag ya, sebelumnya itu ascending triangle. Makanya saya waktu lalu sempat ada yakin lah masih bisa rebound, sebelum akhirnya saya putuskan untuk nge-short di kisaran 36.000 dolar dan follow the trend sampai kisaran terakhir itu di 25.000
bahkan lowestnya di kisaran 18 ribuan ya itu yang terakhir saya lakukan. Jadi setelah dia fake out ini ya kita cukup confident ya bahwa market sebelumnya sempat berpotensi bullish, ternyata dia kemudian terreverse dengan berubah menjadi seperti bearish flag pattern. Makanya saya bilang gini guys, saya nggak pernah ngotot terhadap satu buah kondisi di mana udah pasti terjadi, nggak mungkin nggak nih, wah ini udah kalau kayak gini nggak ini cuma sebentar doang, cuma fake out ya kayak gitulah ya teman-teman. Jadi kita as trader harus lebih fleksibel aja dalam melihat segala opportunity. Memang waktu lalu saya katakan di sini apa adanya, ini ascending triangle gitu loh. Sebelum dia kondisinya terbentuk bear flag ini, kita harus menyadari bahwa sampai dengan detik ini terjadi, iya ini masih ascending triangle ya. Until dia break and then dia fake out, baru kita mendapatkan konfirmasi bahwa oh this is rejection. Rejectionnya itu di trend line ya. Jadi ya itu adalah beberapa poin yang kita perlu sampaikan ke teman-teman juga. Jadi harap perhatikan terhadap any possibilities. Dan kalau kita lihat terakhir, ini bisa macam-macam ya. Kalian bisa consider ini sebagai rectangle, kalian bisa consider ini sebagai maybe buat sebagian orang yang suka pattern lebih prefer ini ke bearish flag pattern. Beda-beda, bahkan ada yang ya di sini lihat juga flag pattern juga falling wedge pattern juga nggak salah ya. Awalnya falling wedge pattern and then saat dia break and then reject, nah inilah kondisi dimana kalian harus sudah mulai sadar bahwa this is another possibility bahwa kemungkinan bisa jadi bear flag pattern juga. Yang pasti adalah daripada pusingin patternnya, kalian lihat aja, rejection nih dari exponential moving average ya saat ini pun sama, daripada kita terlalu menebak-nebak, terakhir ini kan bisa jadi kayak triangle and then breakout, wah berarti udah siap bullish, tiba-tiba rejection, wah ini berarti harusnya menjadi bear flag pattern kayak gini kok. Ya boleh juga, nggak ada salahnya gitu ya, which is memang ada channel di sana. Tapi yang pasti adalah ketika kita ngelihat dia rejectionnya dari exponential moving average nih, nah ini udah menjadi sebuah indikasi bahwa market berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Jadi untuk saat ini kita lihat dulu guys, dalam sehari 2 hari bahkan sampai rilis data CPI, menurut saya pressure-nya masih sama, masih akan lebih titik beratnya lebih ke arah selling pressure. Jadi hopefully itu teman-teman bisa mendapatkan the idea yang pengen saya sampaikan untuk lower time frame-nya. Not much yang pasti. Terakhir saya punya analisa juga based on Elliott Wave, mungkin nggak saya sampaikan di video ini. Ini adalah ya pribadi ya, bersama dengan Advance Group udah sempat kita bahas juga kemarin. Yang pasti ini aja mungkin buat teman-teman ya, informasi tambahannya adalah if Bitcoin gak mampu maintain range price ini, basically karena ini adalah area yang saya anggap sebagai area big fun zone ya untuk lower time frame. Jadi kalau misalnya dia nggak mampu maintain price di sini, berarti invalidate untuk Elliott Wave teori yang saya sampaikan. Jadi ini di kisaran ini ya, ini berarti invalidate. Terinvalidasi artinya ada kemungkinan wave 4 sudah finish di sini ya guys. Jadi wave 4 sudah selesai dan mungkin ongoing menuju wave 5 atau ya di sini rebound and then kita masih lanjut untuk melihat sekali lagi testing ke level atas sebelum kita confirm wave 4-nya sudah finish ya. Jadi untuk saat ini menurut saya pressure masih di arah sellers, dan selama area big fund ini belum terbreak berarti kita masih ada possibility ngelihat dia sekali lagi naik. Tapi kalau misalkan ini di break, well big possibility kita akan ngetes ke trendline bagian bawahnya ya. Itu boleh diperhatikan. Saya rasa itu aja mungkin idea yang saya pengen sampaikan ke teman-teman sekalian. Hopefully kalian bisa mendapatkan gambarannya dengan baik ya, dan bisa mempertimbangkan untuk jadi secondary opinionnya kalian. Mungkin kalau kalian consider ini market masih bisa rebound dan lain sebagainya, it's okay, karena kita masing-masing punya perbedaan pandangan. Itu udah wajar banget di market ya, apalagi kita ngelihat market ini kan terdiri dari jutaan psikologis. Jadi ya hopefully kalian bisa dapat opini yang pengen saya sharingkan. Yang pasti untuk saat ini saya nggak melakukan transaksi di spot. Terakhir saya beli 21.800 dan belum saya tambah lagi. Sementara untuk futures saya lagi ongoing short. Bukan berarti teman-teman boleh following short ya, karena posisinya saya sudah short dari agak lebih di atas. Jadi please guys, bijaksanalah dalam memanfaatkan konten ini. I think that's it. Thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalian mungkin boleh tambahkan angka 1,75% ya biar mirip-mirip nih dengan kondisi suku bunga The Fed saat ini, karena saya cukup yakin yang nontonnya sampai selesai itu nggak banyak ya, but hopefully teman-teman bisa dapetin
banyak hal lah kalau yang nonton video ini sampai selesai, dan salah satunya adalah saya jadi yakin kalau kalian ini memang semangat ya untuk menjadi lebih better di dalam progress trading kalian. I think that's it. So I hope you guys stay healthy, stay safe, dan stay cuan or maybe stay profit. God bless everyone. Have a nice day today. Cheers and goodbye.